Nih, kalau decision yang diambil oleh BPJS itu adalah karena memang mereka menganggap bahwa investasi di pasar modal di saham atau reksadana saat ini tidak menarik, tidak apa-apa karena one day kalau itu menarik dia akan kembali. Tetapi kalau keluarnya ini dikarenakan mereka melihat bahwa karena proses pengambilan keputusan di investasi itu di pasar modal itu beresiko dan resiko ini kemudian nantinya bisa menjadi masalah, ini yang menjadi isu atau yang saya menjadi lebih khawatir karena pasar modal itu adalah sebenarnya uh, uh, industri yang bergaul dengan resiko. Jika resiko kemudian nantinya menjadi sesuatu yang dihindari karena pemeriksaan di kemudian hari, nah itu yang bisa menghambat karena orang akan cenderung oke, kalau beresiko saya enggak. Nah itu yang saya dan ini, kalau ini diikuti yang lain juga tentu ini akan menjadi kekhawatiran dari kami sih. Oh iya, karena unrealized loss ini takutnya berujung pada persoalan hukum di masa datang seperti itu ya Pak Ari. Oke, kemudian Betul, kalau untuk betul. Pak Rudi sendiri seperti apa Pak? Masih dengan pertanyaan yang sama, Anda seperti apa memandang rencana dari BP Jam Sostek ini? Apakah ada kekhawatiran juga nih dari asosiasi bahwa kebijakan ini akan mempengaruhi prospek dari aset kelas untuk ekuitas dalam hal ini di pasar modal pada sisa tahun 2021 ini Pak Rudi? Ya, kalau menurut saya dan, beberapa teman di, perusahaan efek, menganggap hal ini adalah, sesuatu yang wajar. Ini berkaitan dengan, policy ya, policy yang atau kebijakan yang diambil oleh BPJS, Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja memang salah satu investor yang cukup besar di pasar modal, tetapi kalau kita melihat dalam perkembangan beberapa bulan terakhir, terutama mulai dari akhir 2020 sampai dengan saat ini, jumlah investor retail kita berkembang cukup besar, dan, mampu, investor retail kita menampung, istilahnya melawan tekanan-tekanan jual yang diakibatkan oleh baik asing maupun, beberapa institusi. Nah, menurut saya, wajar hal ini, pasti akan ada penurunan, tetapi, menurut saya ini sebuah siklus saja dan nanti akan kembali pada, posisi yang tadi seperti Pak Pitoyo sampaikan juga bahwa apabila ini merupakan sesuatu yang ya memang harus dilakukan oleh BPJS, artinya melakukan investasi selain di, deposito dan lain-lainnya, pasti akan kembali masuk ke pasar modal, gitu Bu. Oke, ya kalau sampai khawatiran yang kedua tadi ya bahwa nanti tak dikhawatirkan unrealized loss ini akan diartikan nanti bisa ujung-ujungnya bisa berurusan dengan hukum itu yang sebenarnya mengkhawatirkan tadi dikatakan oleh Pak Ari. Kami akan ke Pak Ari lagi Pak, kalau Anda melihat sikap dari manajer investasi pada saat sebuah investor institusi dengan dana yang besar ini akan melakukan realokasi investasi ini seperti apa sih Pak kesiapannya? Tentu saja ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Memang di kami itu kan, misalnya di reksadana itu kan in and out itu merupakan sesuatu yang biasa dan, liquidity itu menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu memang semenjak tahun kemarin bahkan itu kita juga melihat bahwa volatilitas kan lumayan tinggi ya, dan oleh karena itu memang selama kita berinvestasi di aset-aset yang memiliki likuiditas yang cukup baik, buat saya itu nggak menjadi masalah sih. Ya kalau harga turun ya wajar lah, kalau banyak yang jual pasti harga turun. Tetapi kalau harga turun bukan karena fundamental kan one day juga akan balik lagi ya, akan kembali lagi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.